Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Instalasi Ruang Hemodialisis RSUD Sumatera Makassar, Dr. Muhammad Ariful Munir, spesialis penyakit dalam. Yang terhormat Kepala Ruang Hemodialisis RSUD Dr. Haji Sampot Martowijo, Bapak Ismanan Eskepnes. Yang terhormat Dr. Jaga Ruang Hemodialisis RSUD Isman, Dr. Muhammad Hasan Basri. Yang saya hormati seluruh panitia, kru HJ, PKRS sekaligus penyelenggara acara Hari Hilal Sedunia tahun 2024. Dan yang saya hormati, saya sayangi, dan saya cintai seluruh keluarga besar pasien ataupun perwakilan. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rangka memperingati Hari Hilal Sedunia tahun 2024. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Dan perkenalkan, nama saya Diah Lekawati sebagai pembawa acara yang akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, bimbingan rohani terhadap pasien gagal ginjal kronik dengan terapi hemodialisis oleh Bapak Haji Samsul Hidayat Eskepnes. Yang selanjutnya, materi kedua, diet penderita gagal ginjal kronik selama bulan Ramadan oleh Ibtisan Nailatul Rahmah SBC. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pagi ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala Instalasi Ruang Hemodialisis RSUD Sumatera Makassar disampaikan kepada Dr. Muhammad Ariful Munir, spesialis penyakit dalam. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan kami secara pribadi mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Jadi untuk acara Hari Hilal Sedunia untuk tahun ini kita buat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya acara penyuluhan ke sekolah maupun live di Instagram ataupun di radio, untuk tahun ini kita buat berbeda. Jadi karena minggu depan kita sudah mulai memasuki bulan puasa, jadi kita buat acara berbeda. Jadi ada acara siraman rohani nanti oleh Bapak Hidayat, kemudian juga ada kiat-kiat gizi, ya, kiat-kiat nanti selama bulan puasa untuk penderita ginjal hipertensi boleh puasa atau tidak, kemudian minumnya bagaimana, pola makannya bagaimana, itu nanti bisa Bapak Ibu sekalian tanyakan selama sesi tanya jawab. Kemudian ibadah-ibadah untuk pasien penderita penyakit ginjal kronik dengan dialisis itu seperti apa, boleh apa enggak puasa, bagaimana dengan tarawihnya, bagaimana dengan tadarusnya, silahkan nanti ditanyakan. Karena pasien dengan penyakit ginjal kronik tentu mempunyai keterbatasan, ya,
bagaimana kiat-kiatnya untuk mencapai pahala yang sebesar-besarnya selama bulan puasa. Nanti bisa ditanyakan. Saya harap Bapak Ibu sekalian memanfaatkan waktu ini dengan mendengarkan siraman rohani maupun nanti dari materi misi dari bagian misi. Silahkan boleh tanya yang seluas-luasnya ya. Selama bulan puasa nanti topiknya seperti apa. Dan yang kedua, saya mohon maaf tidak bisa menemani acara sampai selesai karena kebetulan hari ini saya juga tiket di Poli Dalam, jadi saya harus juga pelayanan ke Poli Dalam. Tapi nanti ada teman-teman dari ruang dialisis yang akan menemani Bapak sampai acara selesai. Untuk sementara itu saja pembukaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dokter untuk dikomunikasi bersama sambil lalu menunggu Pak Haji Dani. Ya. Untuk panitia silakan merapat dulu, dilanjutkan dengan peserta atau undangan foto bersama ya Bapak Ibu. Mohon maaf minta waktunya sebentar. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Yus. Kadang saya Pak jadi latih jadi kan. Mohon maaf Ibu merapatkan bersama sama Ibu Hadir. Untuk Bapak Ibu Kasih apa ya? Oke, satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Lagi. Ya, jadi saya bebas Bapak Ibu biar nanti dia tambah semangat. Yang mulia, yang semangat. Ya, satu, dua, tiga. Ya. Lagi satu, dua, tiga. Ya. Sasunda nih ke saya. Ada nih ke saya. Kada bapak ibu nih, kada bapak. Ih, kada nikah kan saya. Acara selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ibtisa Lailatul Rahmah SGC dengan materi di penyakit gagal ginjal kronik selama bulan Ramadan. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, ini ada penyuluhan dari isi oleh Mbak Naila. Terima kasih. Kurang gitu. Mereng kompor pada ya. Tak ada nih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, biar semangat. Masih pagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah semuanya semangat Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini diberikan kesehatan. Ya,
Di sini perkenalkan saya Naila dari bagian gizi di RSUD Smart. Di sini saya akan menyampaikan diet hemodialisis selama bulan Ramadan. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga yang sedang menjalani hemodialisis boleh diperhatikan. Nah, di sini bolehkah pasien hemodialisis melakukan puasa Ramadan? Kira-kira boleh atau tidak, Bapak Ibu? Boleh. Boleh semua? Jawab boleh semua? Oh, boleh. Ya. Boleh atau tidak? Itu semua tergantung dari keadaan masing-masing pasien. Karena ini kan bersifat personal. Nah, bagaimana tahunya ini boleh atau tidak? Yang pasti dikonsulkan dengan dokternya. Boleh dengan dokter Ariful, dokter spesialisnya. Kemudian untuk pasien yang hari itu sedang hemodialisis atau akan cuci darah, tidak diperkenankan untuk berpuasa kalau hari itu. Tetapi hari lain selain waktu hemodialisisnya boleh berpuasa asalkan kondisi badannya sedang fit, kemudian tekanan darahnya stabil, bapak dan ibu sedang tidak lemas, itu boleh. Kemudian untuk medis yang lain boleh nanti ditanyakan dengan dokternya masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian kenapa sih Mbak kok pasien hemodialisis ini boleh berpuasa? Sebenarnya berpuasa itu salah satunya adalah untuk mengontrol cairan yang masuk juga ke badannya Bapak Ibu. Kan selama puasa kita tidak makan dan tidak minum. Nah, makan dan minumnya nanti ketika berbuka puasa dan sahur. Itu salah satu manfaatnya. Tetapi kekurangannya adalah ketika pasien hemodialisis ini berpuasa, maka tubuhnya, metabolisme tubuhnya itu jadi tidak stabil. Banyak juga yang setelah berpuasa jadi lemes, kemudian malam mual, muntah, pusing, banyak. Nah, maka dari itu memang ketika Bapak Ibu akan berpuasa atau berniat berpuasa, memang perlu dikonsulkan kepada dokternya. Ya. Nah, selanjutnya apa tipsnya jika pasien hemodialisis ini melakukan puasa selama bulan Ramadan? Nah, tetapi jangan lupa dengan catatan jika mendapatkan izin dari dokternya untuk berpuasa. Tips yang pertama yaitu tetap makan 3 kali sehari. Kok 3 kali bahkan cuma 2 kali kita berbuka sama sahur. Nah, yang ketiga itu ketika malam. Nah, jadi kita cuma menggeser waktu makannya saja. Kalau pagi sarapan itu sahur, betul. Kemudian makan siangnya itu ada di mana, Mbak? Waktu berbuka. Ya. Kemudian makan sore atau siangnya ada di setelah pulang tarawih. Kemudian yang kedua apa? Hindari konsumsi natrium dan sodium untuk mengontrol tekanan darah dan menghindari rasa haus selama berpuasa. Kurangi yang asin-asin, yang terlalu asin, kemudian makanan dan minuman yang kaleng, yang diawetkan, itu lebih baik dihindari. Kemudian apalagi? Oh, kalau tanya, Mbak, seberapa sih konsumsi garamnya? Itu maksimal 1 sendok kecil itu sudah maksimal ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apalagi? Hindari konsumsi makanan dengan potasium dan kalium tinggi seperti pisang, kurma, tomat dan lain-lain. Loh Bu, itu kan sunahnya kita makan kurma. Bapak dan Ibu boleh mengkonsumsi kurma, tetapi perlu diingat maksimal konsumsi kurmanya dalam 1 hari itu cukup 3 biji saja. Sesuai sunnah kan ganjil. Kemudian memang perlu dihindari juga seperti makanan seperti pisang. Bu, tapi saya ingin sekali makan pisang. Bagaimana caranya? Ada caranya. Caranya pisangnya dipotong-potong, kemudian direndam di dalam air. Jadi kalau ibu-ibu mungkin ngerti, dibikin stok. Nah, caranya seperti itu.
Itu berlaku juga untuk baik sayuran atau buah-buahan yang sebenarnya kan pasien gagal ginjal ini untuk buah-buahan dihindari. Bahkan banyak dilarangnya. Tapi saya sudah ingin sekali konsumsi seperti itu. Tidak boleh setiap hari memang Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin, contohnya tadi pisang itu boleh dikonsumsi asalkan caranya direndam dulu di dalam air, kemudian air rendamannya itu dibuang, kemudian dimasak jadi misalkan stok pisang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian tetap bisa mengkonsumsi pisang, cuman dengan cara yang berbeda seperti itu ya. Nah, kemudian ini saya ada tips saat sahur. Yang pertama yaitu jangan melewatkan waktu sahur. Karena kalau waktu sahurnya kelewat, nanti selama berpuasa jadi lemes Bapak Ibu sekalian. Kemudian sahurnya di akhir waktu, jangan sahur di jam 2. Kalau imsaknya atau subuhnya di jam 4:04, Bapak Ibu mungkin bisa sahur di jam 4 atau jam 4:10. Sudah mendekati waktu imsak atau waktu subuh ya. Kemudian konsumsi protein yang cukup dengan nilai biologis tinggi. Bagaimana maksudnya nilai biologis tinggi ini? Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pegang ini ya, diet hemodialisis. Pasien-pasien dengan hemodialisis ini yang dietnya itu yaitu diet rendah protein. Gimana maksudnya? Jadi protein yang masuk itu adalah protein tinggi yang berkualitas. Tujuannya adalah tidak memperberat kerja ginjal. Jadi kami sarankan yaitu mengkonsumsi protein hewani. Lebih baik konsumsi protein hewani daripada konsumsi protein nabati. Kenapa demikian? Karena kita ibaratkan seperti ini. Bapak Ibu mengkonsumsi daging 1 potong, itu nilainya 5 gram protein misalkan. Nah, kita bandingkan dengan kita konsumsi tahu. Nah, untuk dapat 5 gram protein itu, makan tahu harus 1 tahu yang besar. Nah, saya tanyakan kembali, enakan mana makan daging yang 1 potong ini, apa tahu yang besar? Nah, enakan makan daging. Selain nilai gizinya yang masuk ke tubuh itu sama, Bapak dan Ibu juga gak cepat kenyang karena makan tahu yang banyak itu tadi. Selain itu memperberat kerja ginjalnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya konsumsi makanan yang lambat diserap tubuh seperti roti gandum, salad sayur dan lain-lain. Intinya yang tidak cepat diserap tubuh. Misalkan kalau nasi putih dan nasi jagung itu yang lebih lama diserap oleh tubuh itu adalah nasi jagung. Nah, kenapa untuk pasien-pasien dengan baik hemodialisis atau pasien dengan diabetes mellitus lebih disarankan mengkonsumsi nasi jagung daripada nasi putih? Karena prosesnya itu lebih lama diproses oleh tubuh dan rasa kenyangnya jadi lebih lama seperti itu. Kemudian apalagi saya punya tips saat berbuka puasa. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Kalau sudah waktunya maghrib ya langsung berbuka, tidak usah ditunggu-tunggu sampai nanti isya. Kemudian apalagi tetap perhatikan konsumsi cairan. Nggak boleh tiba-tiba karena sudah berpuasa sehari, saya haus sekali Bu, pengen minum, langsung minum 1 liter. Nggak boleh ya Bapak Ibu, seperti biasa tetap menjaga konsumsi cairannya. Kemudian apalagi kurangi konsumsi makanan seperti minuman manis, madu, karena minuman manis dan madu ini tidak menahan rasa kenyang dalam waktu yang lama. Jadi memang kalau berbuka kan sudah cukup air putih, dan kalau mau konsumsi kurma silahkan konsumsi kurma tadi ya. Gak usah minum yang sirup-sirupan yang warna-warni itu, atau madu 2 sendok 3 sendok. Kemudian apalagi hindari konsumsi makanan tinggi lemak. Ada beberapa pasien yang sempat bertanya pada saya, Bu, boleh tambahkan daging? Boleh Bapak Ibu sekalian, asalkan gaji-gajinya itu dibuang. Kemudian boleh apa enggak makan ayam? Ayam boleh
silahkan dimakan, tapi kulit-kulitnya dibuang. Ya, yang gaje-gaje itu yang dibuang, padahal itu yang enak ya Bapak Ibu ya. Itu yang tidak dikonsumsi ya, dikonsumsi dagingnya saja. Kemudian silakan konsumsi boleh telur, boleh ikan, boleh. Kemudian cara memasaknya, kalau mungkin biasanya di rumah biasa semua digoreng, tempe digoreng, ikan digoreng, daging digoreng. Mungkin selama bulan puasa mulai berkreasi. Ada mungkin punya tongkol, biasanya digoreng jadi dipepes. Kemudian punya ayam, biasanya digoreng, sekarang jadi dibakar. Seperti itu ya. Banyak cara alternatif makanan yang tidak selalu digoreng. Jadi misalkan kayak daging mungkin bisa dibumbu semur, atau dibumbu Bali, atau dibumbu kuning. Kemudian yang terakhir yaitu tidak disarankan mengkonsumsi minuman berkafein seperti kopi, teh, dan soda. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian kan sudah dapat leaflet yang dipegang tadi yang sudah dibagikan, boleh sambil dilihat di situ. Diet hemodialisis. Jadi di sini ada pengaturan dietnya. Ini diet hemodialisis ketika tidak berpuasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua pasien hemodialisis seperti ini. Dietnya kurang lebih dietnya seperti itu. Tetapi ketika akan melakukan hemodialisis, Bapak dan Ibu malah disarankan untuk mengkonsumsi tinggi kalori, tinggi protein dietnya. Tetapi ketika sudah hemodialisis, kembali lagi pada diet hemodialisis ini ya. Jadi baik, mari kita buka dari pengaturan dietnya ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, makan teratur, porsi kecil tapi sering 5-6 kali sehari. Ini kalau tidak berpuasa. Kemudian hidangkan makanan yang menarik sehingga menimbulkan selera makan. Ini tugasnya ibu-ibu ini biasanya. Ya, mulai dari rasanya yang enak, dibentuk yang menarik, gitu ya Bu ya. Kemudian pilihlah sumber protein hewani seperti daging sapi, daging ayam, telur, ikan, dan sebagainya. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan tadi, makanan tinggi energi seperti madu, permen, sirup boleh dikonsumsi tetapi dengan batas yang normal. Bahkan kalau saat berpuasa jangan langsung berbuka dengan yang sirup-sirup dan madu itu tadi ya. Kemudian apalagi membatasi makanan dengan kalium yang tinggi, seperti contohnya tadi ada pisang. Untuk makanannya apa saja Bu yang dibatasi? Di sini sudah dituliskan. Makanan-makanan apa yang dibatasi? Misalkan untuk karbohidrat itu seperti ada kentang, terus ada singkong, ada ubi, itu lebih baik dihindari. Maksudnya atau dibatasi. Kalau sangat ingin sekali, boleh dikonsumsi, tapi dalam rentang waktu dalam 1 minggu itu cukup 1 kali konsumsinya. Ya, sebelum melakukan cuci darah. Tapi nanti setelah cuci darah kembali pada diet ini lagi ya. Kemudian apalagi sumber protein berupa kacang-kacangan kayak tahu, tempe itu dikurangi dari makanan biasanya. Terus mungkin pasien-pasien yang rawat inap di rumah sakit, bukan hanya rumah sakit ini saja, hampir semua rumah sakit, kenapa kok makanan yang dihidangkan itu gak ada tempe sama tahunya Mbak, atau gak ada sayuran yang kacang-kacangan? Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian, karena makanan-makanan tersebut ada yang mengandung tinggi kalium, intinya adalah memberatkan kerja ginjalnya Bapak Ibu sekalian, makanya tidak kami berikan. Makanya kami selalu berikan protein hewani saja, karena judulnya rendah protein. Jadi protein yang memiliki nilai biologis tinggi, mudah diserap oleh tubuh, bermanfaat untuk tubuh dan tidak memberatkan kerja ginjalnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian makanan apa lagi Mbak yang dibatasi? Seperti terlalu banyak santan juga nggak baik. Boleh konsumsi santan, tapi yang santannya cair, atau tetap boleh pakai santan perasan itu, cuman airnya lebih banyak. Kalau misalkan santan kental itu
satu kelapa itu yang kental itu memang lebih enak Bapak Ibu itu digunakan. Tapi kalau untuk pasien-pasien hemodialisis santannya yang encer yang digunakan. Kemudian apalagi Mbak, di situ sudah lengkap ya Bapak Ibu sekalian, bisa dibaca makanan mulai dari buah dan sayur. Di situ ada apa saja yang dibatasi. Kemudian demikian juga makanan-makanan yang dianjurkan juga sudah dituliskan di situ. Terus juga di sini ada contoh menunya. Jadi misalkan ini pagi ada nasi, omelet. Apa Mbak omelet itu? Omelet itu telur dadar Bapak Ibu sekalian. Omelet. Coba tambahannya mungkin isiannya telur dadarnya itu bisa diisi wortel, terus diisi ya betul Pak. Bisa diisi ikan atau diisi daging yang dicincang. Telur dadar yang ada isinya namanya omelet Bapak Ibu. Biar agak keren sedikit. Kemudian apa lagi Mbak? Misalkan siangnya ini ada nasi, daging atau ayam goreng, sayur asem. Terus, Mbak, saya hari ini nggak belanja daging sama ayam, belanjanya ikan. Nggak apa-apa, silahkan dimasak ikannya digoreng, boleh sekali-kali. Kemudian apa lagi? Ada kue lapis, boleh konsumsi kue lapis, boleh Bapak Ibu, boleh silahkan. Terus untuk pasien-pasien dengan nafsu makannya rendah sekali bisa konsumsi susu. Ada yang biasa konsumsi susu Bapak Ibu di sini? Ada. Susu apa? Susu ginjal apa biasanya Bu? Namanya? Nemerisol ya. Pokoknya ada sol-solnya. Nemerisol. Gak enak? Enak? Oh, gak enak. Biasa rasanya. Iya. Jadi susu nemerisol ini bisa digunakan untuk snack. Jadi misalkan kalau untuk berbuka puasa boleh minum susu atau biar gak kaget itu boleh Bapak Ibu, atau untuk snacknya atau selingannya di hari yang tidak berpuasa itu boleh konsumsi susu itu ya. Kalau susunya boleh. Susunya gimana Bapak? Iya, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan selama bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Naila. Gimana Bapak Ibu dengan penyuluhan tadi? Apakah sudah paham atau belum paham? Mana semangatnya? Halo Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ini ada sesi tanya jawab, atau ada yang bertanya silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum paham tadi yang disampaikan oleh Mbak Naila, silahkan bertanya. Monggo Bapak Ibu, nanti dapat 12 loh kalau pertanyaannya yang bagus loh ya, dipilih loh. Monggo silakan. Ibu perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sundarwati Yahya Abdul Aziz dari Meski. Yang saya tanyakan untuk Ibu Naila, kita ngikutin semua saran gizi dan diet oleh tapi alhamdulillah pasien itu ada yang bertentangan. Pertama, bisa diet di luar. Terus Bu nggak bisa berarti kita ada sendiri fungsinya di mana dan dikasih apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi? Pertanyaannya ya. Oh iya. Naila. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Naila tadi menjelaskan bahwasanya di bulan puasa itu di hari suci tidak boleh berpuasa atau disarankan tidak berpuasa. Tetapi beda dengan saya, Bu. Selama 2 tahun, itu tinggal saya 3 tahun, tapi selama 2 tahun saya berpuasa. Tidak ada bedanya waktu cuci ataupun juga waktu puasa, tapi pengaruhnya tetap sama ke saya, tidak ada pengaruh. Yang kedua, di sini masalah makanan mie. Katanya ini dilarang untuk penyakit ginjal, tapi di sini justru dianjurkan. Mie, makanan mie. Mie yang apa itu? Apa mie instan, apa yang dibolehkan nanti bisa dijawab sama Ibu Laila. Yang kedua, ini mengenai buah. Di rumah itu kalau musim kita lagi musim sirikoyo, terkait ibu. Saya sering makan sirikoyo. Apa itu tidak? Apa dianjurkan? Apa itu masuk bidang tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bola. Mungkin ada yang lain yang bertanya, silakan. Ada di belakang. Kata Pak. Oh ya, boleh maju Bapak, monggo. Eki dan apa Pak Ji? Eki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Nah, dalam pertanyaan ini saya termasuk dalam penyakit dan juga termasuk tidak juga. Dan saya tanyakan tadi memang keterangan itu masih di dalam semua. Dan saya tanyakan saudara ini mulai dari kita. Dan itu bintangan yang di dalam. Karena apa istilahnya? Bilang enggak. Memang bilang enggak. Nah, karena apa? Karena istilahnya apa ya itu? Aroma itu saya akan keperluan orang banyak bukan. Kalau tidak dimakan seperti contoh yang bisu umpamanya, kenapa dimakan ini di sini sudah habis. Nah, yang saya tanyakan kendalanya apa? Dalam waktu makan yang dilarang dalam larangan itu apa? Kendala-kendala. Soalnya saya tanya pada dokter, kendalanya apa dok? Kalau mau makan ini, kalau minum ini, kalau makan ini, kendalanya ini saya pertama, kamu sesak. Kedua, kamu apa itu? Ternyata saya pada waktu itu makan dan minum semuanya itu tidak ada kendalanya. Apakah termasuk saya ini gagal ginjal juga? Apa termasuk bagaimana ya? Tapi sedikit cuci darah saya ini. Pada itu saya minta penjelasan apakah karena sudah makan yang dilarang itu apa sudah dicuci darah sudah habis dan kendala-kendala itu apa pada sesudah dicuci darah kembali lagi kurang tahu makanya minta penjelasan. Terima kasih. Dan akhir-akhir ini memang saya apa istilahnya sudah karena nafsu makan sudah kurang. Ini tak minum, tak makan itu. Oh, bukan. Nah, ini yang saya tanyakan memang. Oh, bukan. 1 bulan ini saya bukan. Ditanyakan minum banyak. Padahal tidak mau lagi dari minum yang kalau minumnya maksudnya bukan dalam penyakit ini, dalam udara ini. Kadang bila diberi 14 saya sampai 18 tidak. Tapi sekarang mengurangi segalanya. Oh enggak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu
Satu lagi ya, mohon silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murtia Hari dari Tabungan. Yang kami tanyakan, bagaimana dengan ketan itu? Apakah boleh makan ketan? Dan ketan itu termasuk apa? Maksudnya kalau nggak diperbolehkan itu termasuk apa? Maksudnya termasuk ngandung siapa gitu? Kalau dimakan itu perut itu terasa tidak enak, tapi pingin makan ketan gitu. Terus dari masalah obat, kalau saya minum obat itu badan saya ini kayak kanker. Jadi saya sudah 3 bulan nggak minum obat. Karena kalau diminum obat itu badan saya kaku, setiap hari kaku. Jadi saya tidak minum obat itu. Bagaimana solusinya? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah cukup ya pertanyaan. Masih mau dijawab dulu ini sama Mbak Naila. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu. Ternyata sebanyak semua. Terima kasih. Alhamdulillah ternyata didengarkan dari tadi, makanya banyak yang tanya. Ya, saya ingin menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan yang pertama, Mbak, saya kan sudah nggak makan buah karena buah itu dilarang. Tetapi saya jadi sembelit atau konstipasi nggak bisa ke belakang. Gimana solusinya? Salah satu solusinya adalah boleh makan buah dengan cara direndam dengan air tadi itu. Misalkan mau makan buah pepaya, ya buah pepayanya itu dipotong, terus direndam di air. Air biasa, air putih Bu. Iya, Bu. Air yang sudah masak, bukan air biasa. Iya, tak saya, Bu. Iya. Ini Bapak Ci ya Bapak. Iya betul. Jadi kan tujuannya itu mengurangi kadar kalium yang ada di dalam buahnya itu tadi. Tetapi seratnya tetap diperoleh. Nah, serat itu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membuang sisa-sisa dari makanan yang Bapak Ibu konsumsi. Nah, salah satu cara untuk mengurangi kadar kaliumnya yaitu dengan cara direndam dulu di air masak biasa tapi dengan suhu normal. Habis itu dibuang airnya itu dibuang. Nah, terus baru dikonsumsi. Nah, lebih baik lagi untuk menekan nilai kaliumnya itu dimasak. Nah, tapi kan kalau kayak buah pepaya itu kan nggak mungkin nih Bu dimasak, dan enak kecuali mau dibikin model stuk gitu. Nah, salah satunya seperti itu Bu, direndam dulu di air, kemudian airnya dibuang, baru dikonsumsi buahnya. Ya. Kenapa Ibu? Iya, direndam. Iya, sama. Oh ya, berapa lama rendamannya? Kurang lebih 30 menit ya Ibu ya. Setengah jam. Gak enak ya, gak enak memang. Karena ternyata di dalam buah-buahan itu vitamin-vitaminnya itu yang bikin enak ternyata ya. Kalau itunya dibuang ternyata jadi gak enak. Gitu ya Ibu? Iya, sama-sama. Kemudian yang kedua, dengan Bapak siapa tadi Pak? Bapak Laku. Pak siapa? Pak Bula. Oh, Oh, NG Bapak. Pak Bunda. Kata Pak Bula tadi, Bu, saya selama 3 tahun menjalani HD itu tidak apa-apa, tidak masalah saya berpuasa. Begini Bapak, untuk berpuasa itu kan masing-masing itu secara personal, setiap badannya orang itu beda-beda. Nah, kebetulan Pak Bulan ini yang badannya top mantap is the best. Yang kuat seperti itu. Sekarang dulu yang paling meriah untuk Pak Bulan. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk secara medisnya Bapak, maksudnya secara saya dari ilmu gizi memang tidak disarankan karena itu tadi karena energi atau kalori yang masuk itu kan nanti akan dibuang sisa-sisa
beberapa orang jadi nggak kuat badannya Pak. Entah itu jadi pusing, lemes, jadi mual. Nah seperti itu. Nah untuk kasusnya Pak Belas Mari, kebetulan kondisi badannya sedang fit, sedang bagus seperti itu. Gitu ya Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Oh kemudian ada tadi pertanyaan, Bu di sini kan sampai tulisnya mie. Mie itu boleh apa enggak Bu? Yang terus yang nggak boleh yang seperti apa? Yang tidak boleh itu Pak, mie instan Pak. Sebenarnya yang kalau mie-nya saja, mie-nya tanpa bumbuannya itu boleh dikonsumsi. Iya. Bumbunya yang nggak boleh Pak, kenci. Padahal yang bikin enak itu bumbunya. Mecinnya Pak yang enak. Ya, itunya. Jadi kalau mau makan mie boleh beli mie yang itu boleh Pak, tapi diolah sendiri. Mesti bilang sama. Iya, bumbunya dari bumbu ala ibu. Iya betul. Minta ke nona buatkan bumbu yang khusus. Boleh nanti ditambahin misalkan daging cincang atau ditambahin telur atau ditambahin ayam seperti itu ya Bapak. Kemudian tadi katanya, Bu di tempat saya mau musim serikaya, saya mau ya Pak. Bolehkah? Boleh Bapak, tetapi dengan jumlah yang terbatas dan dalam rentang waktu yang tidak setiap hari. Maksudnya terbatas itu ya jangan 1 kilo dihabiskan semua Pak, jangan 1 keranjang. Boleh Bapak, boleh. Oh ini Pak mana bisa raja tadi nggak bisa. Saya tadi kan Enji, saya ngedit tadi tak oleh Pak. Cukup 1, maksimal 2 Pak. Enji. Itu boleh dikonsumsi dalam 3 atau dalam 1 minggu rentang waktunya ya, tidak boleh setiap hari ya Bapak. Ampun Bapak, atas sekali. Kemudian yang ketiga dari Pak Haji Enji. Pak saya? Bapak Sunarto. Terima kasih pertanyaannya Pak. Mungkin ini nanti ada dari segi medis. Saya akan menjawab dari segi gizi ya Bapak ya. Mungkin nanti segi medis. Dokter saya minta tolong ada yang dijawab nanti ya dokter. Yang pertama, Bu saya ini biasa makan makanan seperti biasa tanpa pantangan. Kok saya nggak apa-apa Bu? Tapi ketika saya sudah mengurangi minum, saya kok merasanya jadi nggak enak ke badan, malah bengkak. Nah, begini Bapak. Jadi makanan yang dikonsumsi Bapak itu kan meninggalkan sisa, namanya sisa metabolisme. Nah, sisa metabolisme ini yang dibersihkan lewat HD atau cuci darah. Nah, bisa jadi sisa metabolisme ini yang sebelumnya Bapak makan tanpa pantangan itu yang menumpuk. Nah, itu yang bisa jadi bengkak itu tadi. Nah, itu kalau dari segi saya sebagai bagian gizi ya Bapak ya, untuk makanan. Untuk secara medisnya mungkin nanti bisa ditambahkan ya dokter. Seperti itu Bapak. Kemudian yang terakhir ada ketan ya, konsumsi ketan boleh atau tidak. Konsumsi ketan itu boleh dengan jumlah yang terbatas karena ketan itu termasuk salah satu yang makanan yang dibatasi. Terus di dalam ketan itu ada apanya Bu? Salah satunya adalah ada gasnya. Kenapa pasien-pasien dengan gastro atau yang punya emah tidak disarankan untuk mengkonsumsi ketan? Karena di ketan itu ada salah satunya adalah mengandung gas, bikin mual, bikin kembung, Bapak Ibu. Seperti itu. Kenapa? Ketan itu adalah salah satu makanan yang dibatasi seperti itu. Kalau sudah Bu saya pingin banget, boleh Bu tapi cuma sedikit ya. Apalagi ketan durian ya. Apalagi ketan durian. Ketannya nggak boleh, duriannya juga nggak boleh. Bu, sekepel lah.
Thank you. Begitu Ibu, ampun. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Oh, obat. Oh, kalau minum obat itu kaku, nanti biar dokter yang menjelaskan ya Ibu ya untuk masalah obat. Dokter mungkin mau menambahkan, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab yang Bapak ya Pak Haji Sunarto. Ya, jadi tujuannya untuk mencegah pantangan itu Pak untuk jangka panjang. Tak usul tahun. Nah, jadi untuk yang kedekatan saya pantang nikah tujuannya untuk keresaki semakin, tapi untuk jangka panjang, untuk kedepannya. Jadi larang semakin tentunya tak apa-apa, tinggi semakin tentunya ke pas belum apa-apa. Jadi kan tujuannya yang nikah, maklum fungsi ginjal manusia dengan saja tak saja rosak. Yang kapan lah langgar terus pas akhir ginjal saja rosak, guru manusia dengan pas panik pakai beli di pacinan nikah aku udah ke semakin anak apa maki bero maki ini kan ginjal pun nggak rosak saja salah kalau saya kena tujuannya cek sendiri kemana tak saja salah seperti saya beli Pak sampai kan saya beli kan Pak cek sendiri saya kelero berpancingan sebenarnya juga Nabi untuk apa sebenarnya pun Mbak tadi itu ya ini sesuai kemampuan Mbak Nona sesuai dengan kemampuan berbeda masing-masing di mana di secara teori medis ini benar tak bisa takut lembut takut pelanggan yang melalui dengan mampu mengibat telar kalau pengiran itu masa akhir ini terus obat mungkin JAP ya, tadi kan dietnya sudah, kalau obat-obatannya bisa pakai sirup, laktulose kalau dari atas itu kan karena konstipasi itu kan ada di saluran cerna bagian atas sama saluran cerna bagian bawah. Kalau di bagian atas jangan pakai yang dari bawah, dan sulit, tidak bisa lama, jadi harus minum obat minum seperti sirup, laktulose itu. Tidak bisa satu hari yang itu, ada yang sampai 1 minggu rutin itu minum laktulose. Kalau memang terasanya konstipasinya itu ada di bawah, bisa pakai yang sup, kayak glukolat sup itu. Terus konstipasi kan melarat hajat, sulit gerak. Terus yang kedokteran tadi minum obat apa Bu? Itu bisa Pak, bisa prolol, terus itu apa? Prosemik itu. Prosemik ya. Ya. Itu obat-obat jantung ya Bu ya. Kalau minum itu masuk ke kanan itu Pak. Ya, mungkin itu ada efek jangka panjang yang punya pemakaian jangka panjang. Saya sarankan gini, sampai kontrol ke poli jantung aja. Kan itu obat-obat jantung. Sampai punya komplikasi jantung ya. Nanti kontrol ke poli jantung, ketemu dokter Sutra, dokter Harisnya. Mungkin nanti bisa diatur cara minum atau diganti, sudah ya. Sudah kemarin. Terus? Kalau diminum itu dulu tanah. Sudah konsul ke poli jantung. Ya. Di mana katanya? Ya juga. Ya kalau nggak sakit jangan diminum. Oh iya, ya itu diatur dosisnya namanya. Karena itu efek jangka panjang pemakaian obat. Pasti itu. Sudah ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dr. Hasan. Dari segi ahli gizi sudah disampaikan dengan jelas, dan juga dari medis Dr. Hasan juga sudah jelas. Untuk Bapak Ibu yang bertanya tadi, silakan maju ke depan. Ini ada door prize dari kami, dan
mau dikomunikasikan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Murtihari, Bapak Mula, Bapak Sunarto, satunya siapa lagi ya? Oh iya, Ibu Abdul Aziz. Monggo Ibu, ini ada dompet dari kami. Untuk Bapak Ismanan, silakan memberikan address-nya kepada yang bertanya. Tadi saya pergi semua itu ingat bagian lain. Walaupun ini sesungkan lah, sesungkan yang keluarga lah. Mereka kan sesungkan sendiri. Bisa menghadap ke timur mungkin ya. Foto dari sampai. Semoga yang dapat dompet lebih semangat lagi ya Ibu ya. Untuk menjalani cuci darah lagi, Bapak juga lebih semangat lagi. Pak, apa nih sekarang Ibu? Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan kembali ke tempatnya. Sama-sama terima kasih juga. Untuk memasuki acara selanjutnya adalah bimbingan rohani atau motivasi psikologis dan spiritual yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hidayat Samsul Eskepres. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat, hidayahnya kita sekalian pada pagi hari menjelang siang ini. Allah masih diberikan kesehatan, diberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat yang sangat mubarak ini, di Masjid Akhir Al-Ikhlas, Masjid RSUD Dr. Haji Samad Abidjaw asal kondisi sehat. Karena tersebut itu bagian dari perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an untuk selalu bersyukur. Untuk bersyukur atas nikmat yang memberikan kepada kita. Betapa tidak kalau kita mau introspeksi kayaknya hampir setiap saat kita selalu melalaikan perintah dari Allah. Tetapi Allah tidak pernah bosan untuk memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Mulai dari kita bangun tadi pagi, subuh kita bangun, Allah kembalikan roh yang selama tidur diambil oleh Allah dan dikembalikan kepada kita. Kemudian kita bangun, kita bernafas gratis, kemudian bisa bergerak dengan gratis, bisa bersih dengan gratis, semuanya serba gratis. Dan Allah memberikan cuma menggratiskan. Padahal kadang-kadang kita bangun subuh itu kadang-kadang ada sebagian bukan pergi ke masjid untuk sholat subuh, tapi pergi kamar mandi kemudian balik lagi untuk tempat tidurnya, karena mungkin
hujan karena cuacanya mendukung untuk melanjutkan tidur, atau malamnya kita tidurnya jadwalnya terlalu malam. Tapi Allah masih memberikan. Jadi dengan sifat Rahman yang dimiliki oleh Allah, maka Allah akan menjamin seluruh makhluknya, apapun latar belakang agamanya, siapapun, manusia, hewan dan sebagainya, maka dengan sifat Rahman yang dimiliki oleh Allah, maka dijamin oleh Allah SWT kehidupannya, semuanya dijamin oleh Allah SWT. Yang kedua, mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada kita, diucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para pengikut-pengikutnya, pada para sahabat-sahabatnya, dan pada kita semua wilayah umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa kita saat ini sudah berada di akhir bulan Sa'ban. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Muslim, yaitu bulan puasa Ramadan. Bahkan dimulai dari bulan Rajab, Rasulullah SAW sudah memberikan tuntunan doa kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Dari bulan Rajab, Sa'ban. Artinya, ya Allah berikan kami keberkahan di bulan Rajab, Sa'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Rasanya kalau kita ini kok kayaknya baru kemarin puasa 1944 ini. Hari ini kita sudah mulai akan masuk dalam puasa Ramadan 1445. Kita berada di detik-detik akhir di bulan Sa'ban. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita di bulan Sa'ban ini untuk melatih, memperbanyak ibadah, memperbanyak salawat, memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, karena di bulan Sa'ban ini adalah termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan, baik dari sisi persiapan fisik, persiapan psikologis, dan persiapan mental dan kehidupan. Jadi sebentar lagi insya Allah kita akan masuk pada bulan yang ditunggu oleh Islam, Muslim, yaitu bulan Ramadan. Maka sisa 4, 5, 6 hari, 4 hari, 5 hari ke depan ini baik untuk kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian puasa Ramadan ini memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan pada kita semua sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang. Jadi puasa Ramadan ini adalah perintah wajib yang harus dilakukan oleh semua umat Islam, Muslim.
Nah, tapi bagaimana dengan bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang atau kebetulan atau keluarganya yang mengalami sakit atau gangguan fungsi ginjal atau ini yang menjalani hemodialisis, menjalani cuci darah. Apakah boleh berpuasa? Bagaimana dari sisi hukum? Jadi wajib sekalian kita dirahmati Allah bahwa perintah puasa itu walaupun itu wajib hukumnya, tapi ada syarat-syarat dan sahnya untuk berpuasa. Jadi ada syarat-syarat istiqomah, syarat-syarat yang walaupun Allah memerintahkan bahwa puasa itu wajib, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kita yang akan melaksanakan puasa. Jadi saya sempat ini tadi brose ini di internet. Nah, saya kebetulan profesi masih sama dengan teman-teman yang ini, jadi saya perawat juga, cuma kebetulan saya di sini diberi tugas untuk menjadi salah satu anggota bimbingan rohani untuk orang sakit dan masing-masing yang kita sakit yang dirawat di rumah sakit. Jadi kami setiap hari Selasa dan hari Sabtu live di radio BD itu untuk menyampaikan tausiah berkaitan dengan bimbingan rohani bagi orang-orang sakit. Apa syarat-syarat puasa itu? Syarat-syarat puasa yang pertama adalah beragama Islam. Pasti sesuai dengan firman Allah tadi, ya tidak aman. Jadi perintah puasa ini khusus sebenarnya, khusus. Jadi Allah memanggilnya bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhal ladzina amanu. Jadi khusus Allah perintahkan orang yang beriman kepada Allah untuk diperintah berpuasa. Maka syarat yang utama adalah beragama Islam. Jadi kemudian yang kedua adalah balik itu cukup umur. Jadi anak-anak kecil gimana? Ya anak kecil tidak wajib berpuasa, tapi wajib kita sebagai orang tua untuk melatih. Makanya anak-anak kecil itu anak-anak kita latih dalam puasa, duhur puasa jam 8 puasa ini sampai mereka itu mampu, sehingga kebiasaan-kebiasaan latihan yang kita berikan kepada mereka nantinya akan mengajarkan, akan menjadi didikan kepada mereka untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Jadi orang yang hilang akalnya tidak diwajibkan berpuasa. Jadi orang yang orang gila itu ya, mereka punya dunia sendiri, dia terpisah dengan dunia orang-orang itu, dan mereka gugur kewajibannya sebagai orang yang diwajibkan berpuasa. Nah, kemudian yang keempat ini sehat. Jadi orang yang wajib diwajibkan berpuasa itu syaratnya yang paling sehat. Jadi harus sehat. Bagaimana dengan orang sakit? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 di situ memberikan keringanan. Jadi barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan.
Jadi orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Tapi khusus orang yang berpergian ini ada khilafiyah ulama bahwa di situ dibagi. Kalau perginya memang untuk kepentingan perjuangan dengan agama, itu diizinkan. Tapi untuk misalnya mau pergi ke Surabaya, mau duduk, mau ini, mungkin itu perlu dipertimbangkan. Kemudian sehat ini yang berhubungan dengan panjenengan semua, sehat ini. Jadi memang dengan kita. Jadi ada di literatur disampaikan bagi pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal tipe 1, 2, dan 3, mana kerusakan ginjalnya itu masih sekitar 20%, 30%, itu tidak masalah. Tapi bagi yang sudah di tipe 5, 4, 5 yang sudah 60% dia tergantung pada mesin dialisis itu, dapat diizinkan untuk tidak berpuasa. Saya juga baca sebuah ada literatur yang menyebutkan pada saat Bapak Ibu sekalian memang tidak dianjurkan pada saat Bapak Ibu sekalian sedang melakukan dialisis, cuci darah itu memang tidak dianjurkan untuk berpuasa. Harus diganti pada hari berikutnya ketika panjenengan sudah tidak dialisis, karena pada saat dialisis itu kita tidak bisa memastikan, tidak bisa menjamin apa yang terjadi. Nah, semuanya, makanya agama memberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Setelah dialisis, misalnya besoknya saya tidak ada jalan dialisis, sehat, kemudian mampu, silakan dan berpuasa. Kemudian gantinya apa? Gantinya nanti setelah selesai Ramadan. Jadi boleh di bulan Syawal dan sampai boleh mengganti membentuk. Kemudian bagaimana kalau tidak mampu, Pak? Tidak mampu sudah. Seperti yang saya jelaskan tadi adalah pasien-pasien yang sudah parah, sudah di atas 60% dia rusaknya, sudah ada persen ini. Tidak apa. Jadi nanti di Islam diatur bahwa yang bagi pasien yang betul-betul tidak mampu berpuasa masuk dalam bayar fidyah. Jadi bayar kafarat, bayar fidyah, bayar denda. Di Islam diatur bahwa setiap hari harus memberikan makan orang fakir miskin 1 mud. 1 mud itu dalam fikih modern itu ini kalau dikhususkan itu sekitar 0,85 kg. Jadi setiap hari memberikan membayar mud, boleh karena itu dia tidak. Kalau misalnya bayar modal mampu, ya sudah, apa yang sampai mampu lakukan. Apa yang sampean bisa kasih tiap sedekah tiap hari, tidak apa, silakan. Tidak mampu ya tidak. Kalau tidak mampu sama sekali ya disedekahi. Jadi ada dulu bisa seorang, ini beda kasus sebenarnya, seorang pasangan suami istri datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya dengan sadar tahu bahwa hari ini puasa, saya melakukan hubungan sama istri dengan istri saya. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah ganti kata Rasulullah? Sampai harus berpuasa 2 bulan betul-betul. Ya Rasulullah, saya puasa sebulan aja sudah gak mampu ini nahan. Apalagi saya suruh 2 bulan betul-betul. Sudah bayar ke dia. Ya sudah, paling miskin, bilang paling miskin bayar. Hanya Rasulullah SAW mengambil segenggam kurma, disedekahkan kepada orang. Jadi kalau misalnya, tapi insya Allah rasanya di era yang sekarang ini saya yakin insya Allah. Tapi kalau misalnya sudah tidak mampu sama sekali,
Jadi panjangan semua ini atau keluarganya yang sedang cuci darah untuk bulan Ramadan ini dapat dispensasi. Jadi jangan dipaksa. Jadi misalnya ini baik dari sisi medis, dari sisi ini juga tidak boleh dipaksa, tidak boleh dipaksa. Jadi kalau misalnya mampu seperti Pak Bula ini, ya nggak apa-apa, nggak usah. Tapi pada saat dialisis, kita mungkin saya sarankan karena sudah dispensasi, boleh dibandingkan karena dengan ini. Tapi kalau misalnya kata dokter, ya Pak Bula ini kondisi ininya bagus, dia bagus, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi walaupun ini puasanya yang besar papangannya. Jadi bahkan Allah berjanji bahwa orang-orang yang berpuasa ini nanti akan dipanggil melalui pintu khusus, namanya pintu raya, pintu yang memang khususkan orang-orang yang berpuasa. Tapi puasa ini juga ada syarat dan ininya, syarat dan hukumnya. Siapa saja yang boleh meninggalkan, boleh melakukan. Itu sehat. Yang kelima ini mampu. Jadi mampu ini juga berhubungan dengan sehat. Jadi mampu ini wajib bagi mereka yang melakukan, wajib bagi mereka yang sudah mampu secara fisik, secara ini sudah. Sama walaupun juga dalam tidak kondisi, kalau sudah tua renta sekali Pak, sudah tua renta sekali, sudah antara hidup dan mati, ada orang yang sudah, ya tidak wajib sih. Ya tugas kita sebagai pendamping, sebagai keluarganya adalah kalau mampu membayarkan mut setiap hari, satu mut itu 0,85 juta. Kira saya kalau terus rupiahnya kurang paham karena harga berapa itu naik dulu. Jadi sekitar itu lah, belum tidak yang Kemudian yang keenam, tidak ada perjalanan, tadi sudah disebutkan. Kalau misalnya perjalanan boleh, tapi perjalanannya sudah ada tidak tidak Pak, bahwa kalau misalnya perjalanannya tidak penting, misalnya mau ya berbuat maksiat, mau duduk, mau apa-apa ke ini tidak diinginkan gitu. Kalau misalnya perjalanannya untuk ya saya sebagai kepala keluarga Pak, karena ini saya harus pergi ke luar kota untuk mencari nafkah, untuk lain dan sebagainya. Nah, itu kemudian yang ketujuh, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid. Jadi wanita-wanita yang haid atau yang nifas tidak wajib berpuasa, tapi nanti setelah haidnya selesai, nifasnya selesai, diganti dan di luar Ramadan, setelah Ramadan selesai. Jadi itu syarat puasa. Jadi saya sudah jelaskan tadi bagaimana dengan maka sekali lagi mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan bahwa bagi Bapak Ibu atau keluarganya mungkin yang saat ini sedang hemodialisis dan cuci darah, kalau misalnya mau berpuasa, silahkan. Nanti syarat-syaratnya harus izin bahwa hanya konsultasi dokternya. Cuci darah ini kan rentangnya 2 kali seminggu, jadi ketemu dengan perawat seperti itu, silahkan berkonsultasi. Kira-kira kalau misalnya tidak mampu, ya tidak masalah, karena di sisi agama penjenengan semua sudah diberikan dispensasi untuk meninggalkan berpuasa. Jadi dan hukumnya ini karena memang ini tidak masuk dalam sehat dan mampu itu. Jadi tidak. Jadi kemudian ya jadi hati-hati, tadi sudah dijelaskan bagian diet itu, kalau buka puasanya seperti apa, kalau sahurnya seperti apa,
Nah itu diikuti kalau memang benar-benar ini melaksanakan puasa. Selain puasa, bisa ini puasa ini kan Ramadan itu kan sebenarnya sehari Ramadan itu adalah hari yang penuh berkah. Sehari itu tidak hanya ibadah puasa saja. Jadi kalau misalnya panjenengan semua ini tidak bisa berpuasa, ya pada saat panjenengan hadir bawa Quran kecil, mau Quran, baca Quran, berzikir. Kalau misalnya tidak ini membaca Quran itu walaupun tidak tahu maknanya, dapat pahala Pak. Dan ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah orang yang selalu membaca Quran. Jadi sambil hadir itu berapa jam? 4 jam. Silahkan jangan dimanfaatkan untuk sehari. Silahkan zikir atau baca selawat atau ngaji Pak. Ngaji. Jadi pahalanya juga besar. Makanya nih. Maklum kalau penjenengan masih sempat, masih bisa, masih mampu untuk tadarus Al-Quran, silahkan tadarus Al-Quran. Kemudian saya tidak, dan saya sudah tidak mampu untuk saya ingin berbuat pahala kan bisa pahala dilipat gandakan di dalam puasa. Saya semua sudah kuat, silahkan. Jadi masih banyak amalan-amalan yang lain di dalam puasa itu yang insya Allah juga bisa mengimbangi pahalanya dengan. Memang puasa ini memang lucu. Jadi Allah SWT berfirman bahwa puasa itu pahalanya akan diberikan oleh Allah. Jadi tidak dihitung berapa itu. Karena yang tahu puasa itu hanya kita dengan Allah. Teman kita, istri kita tidak tahu bahwa kita ini puasa. Yang tahu bahwa kita berpuasa itu hanya berdua. Makanya puasa ini di situ kita salah satu yang dilatih oleh di puasa itu adalah kejujuran. Tidak orang istri kita tidak tahu. Kita keluar misalnya balik lagi pura-pura ini, ya yang tahu Allah. Makanya Allah bilang bahwa puasa itu milik untuk kamu. Aku yang akan memberikan pahalanya langsung kepada orang yang puasa. Karena kejujuran. Jadi yang tahu hanya Allah SWT. Maka jangan berkecil hati. Jadi Pak, saya sudah jangan berkecil hati. Masih banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Karena Anda sudah masuk dalam dispensasi itu. Kalau kita silahkan dan gimana untuk memenuhi kewajiban berpuasa ini di bulan berikutnya di bulan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Tentunya ada sama itu dari saya pribadi kalau ada dari itu dari Allah SWT. Jadi kita itu mari Pak. Jadi momentum nanti bulan Ramadan ini Pak. Jadi walaupun jenengan ini diuji dengan sakit oleh Allah, tetap bahagia Pak. Karena bahagia itu ternyata Pak, hasil penelitian itu bisa meningkatkan energi positif kita untuk berlipat-lipat. Jadi kita yakini bahwa apa yang terjadi pada kita itu semua adalah sebenarnya dari Allah SWT. Benar takdir dari Allah. Kita yakini itu dan kita yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan. Allah SWT di dalam Al-Quran itu sudah berbilang bahwa Allah menciptakan di dunia ini semuanya berkah. Jadi kadang ada susah, tapi ada sinar. Ada hutang, tapi ada semua berkah. Jadi akhir mudah-mudahan kita masih diberikan kemudian diberikan kesehatan sehingga dengan kemampuan
diberikan iman yang kuat di dada kita masing-masing sehingga kita bisa merebut Ramadan ini dengan memanfaatkan seluruh momen di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan berberkahan Ramadan yang akan datang ini bisa kita raih dengan keterbatasan sakit yang kita. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kepada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dilanjutkan doa bersama untuk Bapak Ibu Hidayah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا بهذا الذي أفضل الأفضل وتغفر لنا يا الله جل الحاجة وترحمنا بهذه الشيئات وترفعنا بهذا الكمال الدرجات وتبلغنا في أحسن الغايات بجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والصلاة والغنى. اللهم ارزقنا علما نافعا ودقيقا ورزقا واسعا لنا بين كثيرا وبركة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم قضيت علينا من عظيم الهدى العاقبة والهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا دعاءنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أولئك الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada Bapak Haji Samsul Hidayat SMM. Beliau adalah Kepala Seksi Mutu Pelayanan Penderita di RSUD Semarang Makassar ini, dan sudah banyak menyampaikan kepada kita bimbingan rohani tentunya untuk pasien HIV, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.